Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Syifazar yang bertugas pada hari ini dengan Mbak Ibu atau Ibu Emil. siapa? Ibu Emil ya. Baik, di sini Ibu tujuannya apa, Bu? Mau screening ini Mbak, apa mau catin? Oh, mau persiapan pranikah ya, Iya. Bu ya. Baik. Kalau begitu sebelumnya saya di sini kan ingin melakukan konseling. Jadi saya ingin menutup sampiran terlebih dahulu ya, Iya. Bu ya. Nah, baik, di sini ibunya ada keluhan. Nggak ada. Nah, baik, kalau gitu saya mulai melakukan konselingnya, Bu ya. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Nah, jadi sebelumnya Ibu pernah dengar? Belum pernah. Oke, kalau begitu di sini untuk screeningnya itu meliputi ada pemeriksaan semen, suhu basal tubuh, atau pemeriksaan lendir cervix, test FIR, dan juga uji pasca senggama. Nah, kalau begitu saya mulai dari pemeriksaan semen terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, jadi pemeriksaan semen itu merupakan pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mani atau semen dari calon suami Ibu nanti. Nah, melalui analisa semen ini nanti akan diketahui jumlah dan pergerakan sperma dalam air mani. Nah, cara pemeriksaannya, Ibu, nanti calon suami Ibu itu akan diberikan tabung sampel yang steril dan bersih untuk menampung sperma melalui masturbasi. Nah, lalu bila misalnya tempat tinggal suami Ibu tuh dekat dengan lab atau laboratorium, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nanti calon suami Ibu tuh dapat mengumpulkan sampel air maninya di rumah, tapi sampelnya tuh harus segera dibawa ke lab ya, Ibu ya, agar setelah suami Ibu melakukan ejakulasi. Nah, sampelnya itu dijaga jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Lalu selama membawa sampel air mani itu dijaga juga agar wadahnya berada sedekat mungkin dengan tubuh, dan juga jangan sampai mendinginkan sampel air maninya. Nah, jadi hasil pemeriksaan dari pemeriksaan semen ini nanti itu hasil dari analisis air mani umumnya dapat diketahui dalam 1 hari saja, Ibu. Nah, nilai normalnya itu dapat bervariasi di antara setiap laboratorium. Selanjutnya ada pemeriksaan suhu basal tubuh ya, Ibu ya, yaitu nanti suhu tubuh Ibu di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Cara pemeriksaannya nanti itu akan diletakkan temperatur suhu basal tubuh di samping tempat tidur Ibu, lalu akan dilakukan pengukuran sebelum Ibu beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum, ataupun berhubungan. Nah, termometer suhu basal ini itu harus dimasukkan ke dalam mulut atau dubur selama 5 menit penuh ya, Ibu ya. Hasil pengukuran itu nanti akan langsung dicatat dalam lembar grafik suhu basal tubuh dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius setiap harinya. Grafik ini akan memberikan Ibu pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi ataupun saat Ibu tuh sedang saat masa subur. Nah, jadi hasil pemeriksaannya itu tuh umumnya nanti Ibu tuh akan mencapai suhu terendah saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius bila itu lagi masa ovulasi ya, Ibu ya. Setelah ovulasi nanti itu bisa langsung dilakukan pencatatan, Ibu, untuk suhu basal tubuh selama beberapa bulan biar lebih efektif. Nah, bila nanti Ibu ada menemukan adanya kenaikan suhu, ovulasi, atau masa subur setelah beberapa siklus, itu nanti Ibu bisa lanjut untuk bertemu dengan dokter untuk langsung melanjutkan melakukan tes darah biar agar lebih jelas hasilnya. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan lendir cervix, Ibu ya, yang ketiga. Nah, untuk lendir cervix ini biasanya kita kenali terlebih dahulu karakteristik lendir cervix yang biasanya dia tuh keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Nah, jadi Bu, yang selanjutnya ini ada pemeriksaan lendir cervix. Nah, dalam lendir cervix ini pertama kita harus kenali terlebih dahulu karakteristik lendir cervixnya. Biasanya dia tuh akan keluar dalam 3-4 hari setelah masa menstruasi selesai. Nah, setelah beberapa hari pertama itu sedikit lendir cervix yang keruh dan lengket mungkin akan keluar selama 3-5 hari, Bu. Selanjutnya, lendir cervix akan bertambah banyak dan basah. Nah, hal ini berhubungan dengan saat-saat menjelang dalam selama masa ovulasi. Nah, lendir juga mungkin akan terasa seperti licin, tipis, dan sangat elastis ya, Ibu ya. Nah, itu tandanya Ibu lagi ada di masa subur.
Nah, cara pemeriksaannya nanti itu setiap lanjut serviks itu kita catat karakteristiknya Ibu. Lalu nanti Ibu bisa mengawali pemantauan karakteristik lanjut serviks 1 hari setelah menstruasi Ibu berakhir. Jadi hari pertama setelah haid berakhir. Nah, itu lebih baik diperiksa setiap hari pada waktu yang sama untuk membantu Ibu memahami pola perubahannya seiring waktu. Lalu Ibu bisa pastikan untuk mencatat warnanya, misalnya seperti warnanya kuning, putih, jernih, atau keruh. Nah, Ibu juga bisa catat nih konsistensinya, apakah dia tuh kental atau lengket, atau misalnya elastis. Nah, Ibu juga bisa tulis apa yang Ibu rasakan saat menyentuh lendir tersebut. Apakah Ibu mungkin terasa kering, basah, atau licin. Dan Ibu juga perlu menyentuh bagian vagina atau vulva dan mencatat sensasi di bagian tersebut ya Ibu ya, apakah kering, lembab, ataupun basah. Nah, lalu periksa lendir serviks ini juga biasanya dilakukan sebelum dan setelah buang air kecil Ibu ya. Nanti Ibu bisa pastikan untuk menuliskan tampilan lendir serviksnya pada tisu toilet dalam catatan Ibu. Nah, Ibu juga bisa memeriksa lendir serviks dengan mengamati sekresi yang melekat pada pakaian dalam. Nanti hasil pemeriksaan itu bisa dievaluasi dari catatan lendir serviksnya Ibu setelah 1 atau beberapa siklus menstruasi. Nah, setelah 1 siklus atau beberapa siklus menstruasi itu, nanti setelah itu Ibu juga bisa, catatan ini akan membantu Ibu mengevaluasi nih siklus menstruasi dan ovulasi secara efektif dan membantu mencegah atau memperbesar peluang kehamilan. Nah, selanjutnya setelah melakukan tes lendir serviks, kalau Ibu mau lanjut itu ada namanya tes Fern ya Ibu ya. Nah, pemeriksaan Fern atau uji pakis lendir serviks merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks yang berlanjutan. Nah, cara pemeriksaannya itu, waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pada saat ovulasi, sehingga bentuknya lendir serviks Ibu itu akan berbentuk seperti daun pakis. Nah, dan itu akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi. Nanti di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis. Nah, hasil pemeriksaan pada tes Fern ini yaitu pada saat terjadi ovulasi, lendir serviks akan menjadi sangat cair dan jernih. Sebaliknya akan tampak kekuningan dan kental jika diperiksa pada saat tahapan praovulasi ya Ibu ya, dan pasca ovulasi dari siklus haid. Nah, nanti itu ada pola pakis yang sempurna selama pertengahan siklus Ibu. Saat pertengahan siklus menstruasi, itu menandakan aktivitas estrogen yang baik dan tidak terdapat infeksi serviks. Nah, lalu ini ada uji yang terakhir yaitu uji pasca senggama. Pemeriksaan uji pasca senggama itu dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Jadi uji ini bisa dilakukan setelah Ibu menikah dan setelah Ibu melakukan hubungan dengan suami Ibu. Nah, cara pemeriksaannya itu nanti Ibu akan dianjurkan untuk melakukan hubungan seks di rumah dan setelah 2 jam langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dari serviks itu diambil dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan seperti jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir tersebut. Seperti pemeriksaan ini akan dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi yaitu hari ke-12, 13, dan 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap menjadi hari pertama. Nah, jadi nanti hasil pemeriksaannya itu, nah untuk uji pasca senggama ini sebenarnya belum mendapat kesepakatan para ahli ya Ibu, tapi masih terus dikembangkan. Baik, apakah tadi penjelasan dari konseling pasca pernikahannya udah cukup jelas Ibu? Sudah untuk cukup. screeningnya? Baik, nanti kalau Ibu misalnya pertanyaan bisa langsung ditanyakan Ibu ya. Kalau begitu ini saya akan pencatatan terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, kalau begitu nanti bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya Ibu ya. Terima kasih Ibu.